Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Anggia Badiwardani, perwakilan dari kelompok 3, di mana saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada saya, Anggia Badiwardani, dengan NIM C03219005 sebagai pemateri kedua. Yang kedua ada Arya Zaraul Mufida dengan NIM C03219006 sebagai pemateri keempat. Yang ketiga ada Fazira Iftania Ahyar dengan NIM C03219015 sebagai pemateri pertama. Dan yang terakhir ada Rosa Aumbia Rahma dengan NIM C93219104 sebagai pemateri ketiga. Untuk itu, tak lupa saya ucapkan terima kasih dan yang terhormat kepada Bapak dosen, Bapak Marli, sekaligus dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana di negara-negara Islam, yang telah memberikan kami kesempatan atas waktunya untuk bisa mempresentasikan tugas UAS kelompok kami berupa video melalui media YouTube dengan judul Kejahatan Terhadap Kehormatan UU ITE di Negara Saudi Malaysia. Maka dari itu, pembahasan yang dapat kami ambil yaitu yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan UU ITE itu? Yang kedua, bagaimana kejahatan terhadap kehormatan UU ITE di negara Indonesia? Begitu juga yang ketiga, bagaimana kejahatan terhadap kehormatan UU ITE di negara Malaysia? Dan yang terakhir, bagaimana pandangan UU ITE dalam hukum Islam? Untuk itu, mari kita simak beberapa penjelasan dari kelompok kami. Maka dari itu, penjelasan pertama, apa sih yang dimaksud dengan UU ITE itu yang akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Mbak Iftania Ahyar. Kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian UU ITE. UU ITE merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Informasi elektronik diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik, data interchange, surat elektronik atau email, telegram, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, penjelasan yang kedua yaitu mengenai kejahatan terhadap kehormatan UU ITE di negara Indonesia yang akan dijelaskan oleh pemateri kedua yaitu saya. Maka dari itu, penjelasan kali ini akan saya jelaskan. Penghinaan merupakan tindak pidana penghinaan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dan ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini. Untuk itu, undang-undang tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah penghinaan sebagai kualifikasi kejahatan dalam bab 16 buku 2. Begitupun juga kedua objek hukum kejahatan tersebut yaitu R atau kehormatan dan golden name yaitu nama baik. Begitu juga bentuk kejahatan dalam bab 16 ini memang sebaiknya disebut dengan penghinaan karena istilah ini lebih luas dari istilah kehormatan. Meskipun istilah kehormatan sering juga digunakan oleh beberapa ahli hukum kita karena kehormatan hanyalah salah satu dari objek penghinaan. Tentang tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, ada yang merupakan penghinaan umum dan terdapat penghinaan khusus yang diatur dalam KUHP. Di luar KUHP terdapat pula penghinaan khusus. Penghinaan khusus dalam pengertian yang disebut terakhir ini berbeda dengan penghinaan khusus yang terdapat dalam KUHP.
Sedangkan penghinaan khusus dalam KUHP adalah penghinaan yang diatur di luar bab 16 KUHP. Penghinaan khusus tersebut terdapat secara tersebar di dalam jenis-jenis tindak pidana tertentu. Sementara penghinaan khusus di luar KUHP yang kini terdapat dalam perundang-undangan kita, yaitu penghinaan khusus atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau bisa dikatakan dengan UU ITE. Dalam UU ITE nomor 11 tahun 2008 terdapat 19 bentuk tindak pidana dalam pasal 27 sampai 37. Satu di antaranya merupakan tindak pidana penghinaan khusus yang dimuat dalam pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Tindak pidana penghinaan khusus ini dalam pasal 27 ayat 3 jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut, yaitu unsur objektif. Yang pertama, pembuatan yang memiliki mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya. Yang kedua, melawan hukum atau tanpa hak, serta yang ketiga objeknya. Yang pertama, informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Untuk pembahasan yang ketiga mengenai kejahatan terhadap kehormatan UU ITE di negara Malaysia yang akan disampaikan oleh pemateri ketiga, yaitu Mbak Rosa Aumbia Rahma. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap kehormatan atau penghinaan dalam UU IT di negara Malaysia, di mana sebagai negara pembanding terdekat secara sosiologis, negara Malaysia sejak tahun 1997 telah mengesahkan dan mengimplementasikan berbagai perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek dalam cyber law seperti UU Kejahatan Komputer, UU Tanda Tangan Digital, UU Komunikasi dan Multimedia, juga perlindungan hak cipta dalam internet melalui amandemen UU Hak Ciptanya. Sementara RUU Perlindungan Data Personal kini masih digodok di Parlemen Malaysia. The Computer Crime Act itu sendiri mencakup mengenai kejahatan yang dilakukan melalui komputer, karena cybercrime yang dimaksud di negara Malaysia tidak hanya mencakup segala aspek kejahatan atau pelanggaran yang berhubungan dengan internet. Akses secara tak terotorisasi pada material komputer adalah termasuk cybercrime. Hal ini berarti jika saya memiliki komputer dan Anda adalah orang yang tidak berhak untuk mengakses komputer saya, karena saya memang tidak mengizinkan Anda untuk mengaksesnya, tetapi Anda mengakses tanpa seizin saya, maka hal tersebut termasuk cybercrime, walaupun pada kenyataannya komputer saya tidak terhubung dengan internet. Lebih lanjut, akses yang termasuk pelanggaran tadi atau cybercrime mencakup segala usaha untuk membuat komputer, melakukan atau menjalankan program dengan kumpulan instruksi yang membuat komputer untuk melakukan satu atau sejumlah aksi sesuai dengan yang diharapkan pembuat instruksi-instruksi tersebut, atau data dari komputer lainnya milik pelaku pelanggar secara aman, tak terotorisasi, juga termasuk membuat komputer korban untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pelaku pelanggar tadi. Terdapat hukuman bagi pelanggaran The Computer Crime Act adalah denda sebesar Rp50.000 atau hukuman kurungan penjara dengan lama waktu tidak melebihi 5 tahun sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Malaysia tersebut. The Computer Act mencakup sebagai berikut. Yang pertama adalah mengakses material komputer tanpa izin. Yang kedua, menggunakan komputer untuk fungsi yang lain. Yang ketiga, memasuki program rahasia orang lain melalui komputernya. Yang keempat, mengubah atau menghapus program atau data orang lain. Dan yang terakhir adalah menyalahgunakan program atau data orang lain demi kepentingan pribadi. Untuk pembahasan yang keempat, yaitu yang terakhir, mengenai hukum UU ITE dalam perspektif Islam.
yang akan dijelaskan atau disampaikan oleh pemateri keempat, yaitu Mbak Arya Zahraul Mufida. Kami persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum UU ITE dalam Islam. Baik, dijelaskan oleh seorang ahli hukum Islam, yakni Abdurrahman Al-Maliki, yang menyebutkan bahwa penghinaan terbagi menjadi 3, yakni sebagai berikut. Al-zam adalah penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia. Yang kedua ada al-qat, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu. Yang terakhir ada al-tahqir, adalah setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan. Al-Quran pun telah memberikan pelanggaran bagi manusia untuk tidak melakukan penghinaan serta menghasut seseorang, terlebih lagi sesama muslim. Berikut firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maka dari itu, Islam pun sangat mengharapkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, mengumpat, mencaci maki, atau bahkan memanggil seseorang dengan hal atau julukan yang tidak baik, dan juga segala perbuatan yang menyinggung kehormatan atau bahkan kemuliaan manusia, sebab hal ini mengenai dengan adanya ujaran kebencian yang menimbulkan jatuhnya harkat dan juga martabat orang lain. Dalam Islam pun menghinakan orang yang melakukan dosa ini serta mengancamnya dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan tak luput pula memasukkan mereka ke dalam golongan-golongan orang yang fasik. Hal ini dikarenakan Islam merupakan agama yang tidak mengajarkan untuk merendahkan antar manusia yang satu dengan yang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut perspektif hukum Islam, diberlakukannya UU ITE dirasa telah sesuai dengan ajaran Islam, karena berdasarkan sumber agama Islam, yakni Al-Quran, telah dijelaskan larangan untuk menghina dan juga menghasut sesama muslim. Serta dalam penerapannya ini, UU ITE ini mencakup banyak hal seperti tindak pidana ujaran kebencian, seperti diantaranya penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, dan juga penyebaran berita bohong yang dapat mengganggu kehormatan manusia. Serta jika dikategorikan dalam hukum Islam, tindak pidana ini dimasukkan ke dalam kategori jarimah ta'zir, sebab tidak ditentukannya secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis, sebab tindak pidana ini merupakan tindak pidana baru yang melibatkan teknologi karena perkembangan zaman. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pertanyaan nomor 1, yaitu ada kasus pencemaran atau penghinaan di sosmed terhadap publik figur. Hal tersebut kan termasuk dalam pelanggaran UU ITE dan bisa dikenai hukuman. Nah, misalkan yang dihina ini diam saja dan tidak mempermasalahkan, namun justru orang lain atau fans yang tidak terima dan melaporkan itu bisa ditindaklanjuti dan dikenai hukuman atau tidak? Jawabannya, untuk permasalahan tersebut seperti dijelaskan, pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310 hingga 321 KUHP tentang penghinaan. Menurut pasal 310 KUHP, tindakan pencemaran nama baik adalah barang siapa yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Nah, sedangkan secara yuridis pencemaran nama baik masuk dalam delik aduan, yaitu pengaduan atau pelaporan hanya bisa dilakukan oleh korban atau orang yang merasa dihina dan tidak bisa diwakilkan. Jadi untuk kesimpulannya, bahwa yang dapat melaporkan hanya korban dan tidak bisa diwakilkan. Untuk dihukum atau tidaknya menunggu putusan dari hasil laporan penyelidikan yang terkait dari permasalahan tersebut. Maka dari itu, orang yang menyampaikan informasi secara lisan atau tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah, maka bisa dikatakan dengan pencemaran nama baik dan bisa dikenakan hukuman. Pertanyaan nomor 2, yaitu apa perbedaan dan kesamaan mendasar antara UU ITE negara Malaysia, Indonesia, dan juga dalam Islam? Jawabannya, persamaannya yaitu mengenai macam perumusan delik, jenis pidana yang diancamkan, sistem namanya ancaman pidana, dan sistem ancaman pidananya.
Perbedaannya adalah tindak pidana Mayantara dalam UU ITE menekankan pada pelanggaran-pelanggaran atas penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi atau tindak pidana teknologi informasi, sedangkan sisi A 1997 menetapkan mengenai penyalahgunaan komputer. Kemudian mengenai asas praduga bersalah dan tidak bersalah, mengenai subjek pertanggungjawaban pidananya, dan berat ringannya sanksi pidana yang diancamkan. Kelemahan UU ITE antara lain tidak menganut stelsel ancaman pidana minimum khusus, melainkan hanya menerapkan stelsel ancaman pidana maksimum, dan proporsional antara pidana penjara dan denda tidak konsisten. Kelebihan UU ITE antara lain subjek pertanggungjawaban pidana dalam UU ITE tidak hanya orang saja, melainkan juga korporasi. Ditetapkan pengecualian secara tegas terhadap pelanggaran atau diskriminalisasi. Sedangkan kelemahan sisi A 1997 antara lain adalah tidak ada aturan mengenai akses ilegal dan delik-delik pelanggaran hak cipta, tidak disebutkannya korporasi dengan subjek pertanggungjawaban pidana, dan ditetapkannya asas praduga bersalah yang bersifat keras dan represif. Kelebihan sisi A 1997 yaitu tidak hanya mencakup segala aspek pelanggaran yang berhubungan dengan internet. Selanjutnya ditetapkannya pemberatan pidana atas persekongkolan, perbuatan persiapan, dan perbuatan lanjutan. Tindakan pemidanaan dengan menjerat pelaku dengan sumber hukum rujukan yang tercantum dalam undang-undang dan kitab undang-undang hukum pidana. Sedangkan menurut perspektif hukum Islam, UU ITE nomor 19 tahun 2016 sudah sesuai dengan hukum Islam karena di dalam sumber agama yaitu Al-Quran dan Hadis melarang orang lain untuk menghina dan menghasut sesama muslim. Dan perspektif hukum Islam terhadap penerapan Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 tentang hate speech, penerapan yang mencakup kategori tindak pidana ujaran kebencian yang diantaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, dan penyebaran berita bohong, termasuk dalam kategori jarimah takzir karena tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun hadis. Terima kasih. Pertanyaan ketiga, apakah dengan adanya UU ITE dapat menyelesaikan kejahatan cybercrime baik di negara Indonesia maupun Malaysia? Jawabannya adalah bisa, karena di Indonesia sendiri sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Dan negara Malaysia, Kementerian Multimedia dan Komunikasi, Cyber Security Malaysia didirikan sebagai agen spesialis keamanan dunia maya untuk menyediakan berbagai layanan dan memperkuat kemandirian Malaysia di dunia maya. Organisasi ini membantu lembaga penegak hukum dalam forensik dan analisis dunia maya, seperti menganalisis bukti dan memberikan saksi ahli untuk kasus kejahatan dunia maya yang relevan. Dan ini juga bertujuan untuk membangun budaya keamanan melalui program kesadaran dan praktik terbaik di antara anak-anak, remaja, orang tua, dan organisasi. Selain Cyber Security Malaysia, ada juga beberapa sub-organisasi dan layanan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan keamanan online yang berkembang di Malaysia. Kalau menurut kami dapat menyelesaikannya karena diatur UU ITE ini pun memiliki tujuan untuk mengatasi adanya kejahatan yang terdapat di dunia maya dan juga segala aktivitas kejahatan yang menggunakan komputer atau yang menggunakan jaringan komputer sebagai alatnya, atau bahkan menjadi sasaran dalam terjadinya kejahatan tersebut. Banyak pula yang teratasi permasalahan di dunia maya oleh UU ITE ini. Sebagai contohnya, seorang di Malaysia dihukum karena melakukan tindak pidana di negara Malaysia dan dihukum sebagaimana UU ITE yang ada, yakni KUHP Malaysia atau Penal Code dan UU Komunikasi dan Multimedia tahun 1998 dengan hukuman yang tercantum di dalamnya. Dan Indonesia pun juga bertindak sebagaimana mestinya dan menggunakan UU yang berlaku jika terjadi hal serupa. Pertanyaan nomor 4, di dalam PPT dijelaskan bahwasannya hukuman yang ditetapkan terhadap tindak pidana cyber law di Malaysia adalah denda Rp50.000 dan hukuman penjara tidak lebih dari 5 tahun. Pertanyaannya, apakah hal ini memberikan efek jera bagi si pelaku tindak pidana cyber law? Dan apakah hukuman tersebut merupakan hukuman yang diperuntukkan terhadap pelaku cyber law meskipun tindakan tersebut tindakan yang sangat fatal?
Jawabannya adalah hukuman yang diterapkan dalam pembahasan PPT tersebut sesuai dengan ketentuan atas pelanggaran The Computer Crime itu sendiri. Jika melihat dari sisi jerah tindak pelaku, kita bisa melihat dari sisi kerugian yang dialami oleh korban. Jika lebih besar kerugian yang dialami, jelas tidak akan menjadikan efek jerah kepada pelaku. Lalu untuk pertanyaan kedua yang dipertanyakan itu kan terkait hukuman denda Rp50.000 Malaysia dan maksimal 5 tahun penjara. Kalau kita melihat dari pasalnya yaitu KUHP Malaysia Penal Code, lebih tepatnya pasal 298A KUHP tersebut yang menyebutkan bahwa maksimum penjaranya adalah 5 tahun. Kalau yang Rp50.000 itu juga tertuliskan di pasal 211 ayat 2 yaitu Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, di mana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa dendanya tidak lebih dari Rp50.000. Nah, diaturnya dalam pasal ini dan juga hukuman tersebut mungkin saja bisa untuk menghukum pelaku yang melakukan tindakan fatal. Namun, yang perlu diperhatikan adalah tindakannya, melanggar tidaknya dari pasal 211 ayat 1. Sebab pasal yang menentukan hukuman tersebut merupakan pasal yang dibuat untuk melakukan pelaku yang sudah melakukan hal-hal yang disebutkan dalam pasal 211 ayat 1 seperti tidak ada penyedia layanan aplikasi konten atau orang lain yang menggunakan layanan aplikasi konten dapat memberikan konten yang tidak baik, cabul, palsu, mengancam atau cabul dengan maksud untuk melecehkan, menyalahgunakan, mengancam atau melecehkan siapapun. Jadi kalau fatalnya tidak pidana sebagaimana pasal 211 ayat 1 bisa saja diperuntukkan untuk tindak pidana tersebut. Kalau tidak termasuk dalam tindak pidana yang disebutkan dalam 211 ayat 1 bisa saja dipergunakan pasal lain dan hukumannya berbeda. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yang dimana pertanyaan ini dari Mbak Enggar Yusnia, yaitu pertanyaannya adalah di Undang-Undang IT Malaysia, The Computer Crime Act mengakses material komputer tanpa izin. Nah, kalau misalkan ada A yang meminjam komputer dengan B, lalu si A ini punya teman yang sangat membutuhkan komputer untuk pekerjaannya. Lalu si A meminjamkan komputer si B kepada temannya. Tadi tanpa sepengetahuan si B, apakah teman si A ini bisa dihukum karena meminjam tanpa sepengetahuan si B? Tetapi masih dalam pengawasan si A yang meminjam komputer tersebut. Nah, jawabannya adalah mungkin bisa dihukum apabila merugikan pihak B, karena secara otomatis si A mengakses material komputer si B. Hal-hal tersebut bisa dikatakan lumrah, Mbak Enggar. Namun, karena banyak yang tidak membawanya ke ranah hukum, tapi tergantung besar kecilnya kerugian yang didapat. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yang dimana pertanyaannya adalah dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT tentang defamasi dianggap bisa digunakan untuk resepsi warga yang mengkritik pemerintah, polisi, atau lembaga negara. Begitupun juga di negara Malaysia dijatuhi hukuman pidana karena berkomentar di media sosial yang mengkritik pemerintah karena menuntut orang-orang yang melanggar pemberantasan gerak karena COVID-19 baru-baru ini. Apakah UU ini layak untuk direalisasikan melihat pemberlakuan UU ini yang mana akan membungkam semua orang untuk mengkritik dan tidak bisa berbicara menentang tindakan kejahatan dan akan adanya ketidakadilan? Baik, di sini jawaban dari nomor 6 adalah salah satu pertimbangan dari Majelis Hakim MK saat itu adalah bahwa pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT tidak mengatur kaidah hukum baru, melainkan hanya mempertegas penghinaan di dalam KUHP dengan tambahan ranah internet. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik dari judicial review ini bahwa pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT adalah pasal tersebut harus mengacu kepada unsur-unsur penghinaan pencemaran nama baik pada KUHP dengan tambahan sarana internet sebagai medianya.
dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT itu menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Alasannya, karena pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT ini yang biasa disebut dengan pasal karet sebagai undang-undang yang berbahaya. Terlebih lagi jika diterapkan oleh pihak-pihak yang tak paham soal dunia maya. Selain itu, pasal tersebut juga bisa digunakan dengan mudah untuk menjerat orang-orang demi membungkam kritik. Menanggapi keinginan tersebut, Menteri Komunikasi Informatika atau Menkominfo Rudiantara secara tegas mengatakan bahwa pasal 27 ayat 3 di Undang-Undang IT tersebut tidak memungkinkan dihapuskan. Terima kasih. Pertanyaan ketujuh, kebebasan berekspresi itu sebenarnya seperti apa? Apakah kebebasan berekspresi itu seorang bisa sebebasnya atau ada batasan-batasan tertentu yang membatasi dalam kebebasan berekspresi? Lalu korban dari UU ITE apakah murni karena Undang-Undang ITE atau ketidakdewasaan mereka dalam memahami maksud dari kebebasan berekspresi? Jawabannya adalah untuk maksud kebebasan berekspresi adalah hak untuk mengekspresikan ide-ide dan opini secara bebas melalui ucapan, tulisan maupun komunikasi bentuk lain, tetapi semua dilakukan dengan tidak melanggar hak orang lain, misalnya menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Jadi tidak harus semena-mena bebas berekspresi, dilakukan dengan tidak melanggar hak orang lain. Pertanyaan ke-8, bagaimana konsepsi penerapan hukuman terhadap pelaku kejahatan dunia maya? Semisal orang Indonesia yang melakukan tindak kejahatan yang melawan aturan ITE Malaysia, begitupun sebaliknya ketika orang Malaysia yang melanggar aturan ITE di Indonesia. Jawabannya adalah salah satu karakteristik penanganan cybercrime adalah kemungkinan tumpang tindih dalam yurisdiksi. Hal ini disebabkan pada sifat dan dari informasi elektronik yang dapat ditransmisikan dari mana saja dan dapat menimbulkan akibat di berbagai tempat, baik di dalam maupun di luar wilayah suatu negara. Berdasarkan asas teritorial, hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang, baik WNI maupun WNA, yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, baik wilayah darat maupun laut. Prinsip ini disebut prinsip teritorial. Ruang lingkup teritorial ini diperluas dengan mempersamakan kendaraan air dan pesawat udara yang menggunakan bendera suatu negara sebagai bagian dari wilayah negara itu. Dalam KUHP, asas teritorial diatur dalam pasal 2 KUHP, sedangkan perluasan dari asas ini diatur dalam pasal 3 KUHP. Tidak hanya itu saja, dalam pasal 4 KUHP dan pasal 5 KUHP juga terdapat asas-asas keberlakuan pidana. Pasal 4 KUHP memuat asas nasionalitas pasif. Maksudnya hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang, baik WNI maupun WNA, yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia sepanjang perbuatan itu melanggar kepentingan Indonesia. Sedangkan pasal 5 KUHP mengandung asas nasionalitas aktif, yaitu hukum pidana Indonesia berlaku terhadap WNI dimanapun ia berada. Dalam perkembangan penerapannya, asas-asas tersebut memiliki keterbatasan dalam menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana cyber, khususnya di luar wilayah suatu negara. Oleh karena itu, banyak negara menambahkan asas ekstrateritorial. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.